Baik Bu, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan observasi atau pengamatan praktikum yang akan dilakukan oleh Bu Halimatullah sebagai coaching dan Ibu Suwarti sendiri sebagai coach. Iya Pak, kebetulan hari ini saya akan melakukan coaching kepada Ibu Halimatullah. Karena itu saya meminta waktu Bapak untuk mencermati proses coaching yang akan saya lakukan. Ya Bu, dengan senang hati. Jadi saya ingin mengingatkan Ibu yang sebenarnya saya paham bahwa Ibu sudah tahu tahapan-tahapan serta kompetensi dalam melakukan praktik. Tapi di sini saya ingin mengingatkan saja. Jadi ada 4 tahapan dalam proses coaching. Yang pertama itu tujuan. Kemudian yang kedua mungkin Ibu bisa jelaskan. Yang kedua itu Pak, identifikasi masalah. Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Dan yang keempat itu adalah tanggung jawab. Nah, dalam kompetensi yang dimiliki coach dalam praktik coaching sebentar yang dilakukan oleh guru ada 3 kan Bu, kompetensi yang harus dipenuhi dalam melakukan praktis tersebut. Mungkin Ibu bisa jelaskan. Ya Pak, jadi untuk kompetensi keterampilan yang harus dipenuhi oleh seorang coach yang harus dimiliki yaitu pertama adalah present atau kehadiran penuh. Present atau kehadiran penuh, bagaimana seorang coach kita harus betul-betul fokus terhadap coaching. Kemudian yang kedua itu adalah menjadi pendengar yang baik ya. Jadi pendengar yang baik, bagaimana harus memperhatikan dan mendengarkan dengan baik apa yang dialami oleh coaching. Kemudian yang ketiga adalah menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Betul sekali Bu. Yang Ibu sampaikan tadi mengenai penyampaian pertanyaan berbobot yang Ibu sampaikan tadi, kompetensi coaching dari 3 kompetensi ini, kompetensi apa yang akan Ibu gunakan dalam praktik coaching? Oh iya Pak, jadi untuk hari ini untuk proses coaching sebentar terhadap Ibu Halimah, saya ingin mencoba mengembangkan salah satu kompetensi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kompetensi yang lebih spesifik lagi yang akan Ibu lakukan terhadap Ibu Halimah sebentar, mungkin bisa dijelaskan? Jadi dalam kompetensi menyampaikan pertanyaan yang berbobot itu di mana saya ingin mencoba bagaimana cara saya sebentar agar bisa membuka potensi, maksudnya jadi meningkatkan potensi Ibu Halimah agar dia bisa menemukan sendiri masalahnya yang sedang dia hadapi. Kemudian bagaimana juga Ibu Halimah bisa menemukan ide-ide baru yang bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengumuman tadi, yang Ibu inginkan itu mengajukan pertanyaan berbobot kepada Ibu Halimah ya. Apa yang akan Ibu dapatkan dari buku tersebut? Jadi seperti yang sudah saya paparkan tadi Pak, saya ingin Ibu Halimah bisa menemukan sendiri cara pemecahan masalah yang ia sedang hadapi. Jadi saya rasa Ibu Suwarti mampu untuk melakukan praktik coaching terhadap Ibu Halimah dan bisa untuk dilakukan sekarang. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Tini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kemarin Ibu bilang ada hal yang ingin Ibu diskusikan dengan saya ya? Iya Bu, kemarin itu saya mau bercerita sama Ibu. Iya, ini kan anak-anak sudah pulang, berarti kita bisa ngobrol sekarang, Ibu sibuk tidak? Ya Bu, kebetulan hari ini juga sudah kosong, jam pembelajaran saya juga sudah selesai. Artinya kita bisa ngobrol-ngobrol dulu ini Bu, curhat-curhat. Ya. Oke Bu, santai saja ya. Tidak masalah.
sebenarnya apa yang ingin Ibu bicarakan dengan saya. Ya, begini Bu, kemarin itu saya disupervisi oleh Bapak pengawas sekolah. Terus sepertinya ada yang salah dalam proses itu Bu. Oh begitu. Berkaitan dengan masalah itu, apa yang Ibu harapkan dari diskusi kita ini? Ya, jadi saya inginnya Bu, ketidaknyamanan saya ini bisa terselesaikan Bu. Ya, jadi Ibu bisa memberikan mungkin solusi bagaimana jalan keluarnya. Memang permasalahannya bagaimana Bu? Sehingga sepertinya Ibu benar-benar gelisah dan merasa tidak nyaman. Ya, kemarin itu Bu, saya disupervisi oleh pengawas sekolah dan kebetulan saat itu saya mengajar tidak memakai buku teks. Ya, saya cuma menggunakan media yang lain Bu. Terus bagaimana respon pengawas Bu? Nah itulah masalahnya Bu. Kayaknya pengawas beliau itu menginginkan guru mengajar harus pakai buku teks. Oh begitu. Kalau saya boleh tahu, mengapa Ibu mengajarnya tidak menggunakan buku teks? Kan Bu, saya sudah memakai PPT, saya mengajar juga udah pakai proyektor. Terus saya juga menyiapkan mengacu pada kurikulum, sudah mengacu pada kurikulum, cuman buku teksnya saya tidak pakai Bu. Oh iya ya Bu. Apakah Ibu sudah menjelaskan alasan itu sama pengawas? Sudah Bu, tapi sepertinya beliau tersinggung dan tidak menerima penjelasan saya. Jadi saya bingung nih, kok beliau di ekspresinya itu seperti itu. Saya kan jadi merasa tidak enak begitu Bu. Menurut Ibu, saya harus bagaimana Bu? Oke. Menurut saya sebenarnya Ibu tidak bersalah. PPT kan rangkuman materi dari buku teks juga, tetapi mungkin pemahaman pengawas tentang hal ini tidak sama dengan cara berpikir kita, sehingga beliau maunya apapun media dan bahan ajar yang kita pakai, buku teks tetap menjadi acuan. Mungkin seperti itu ya pemikiran pengawasnya. Mungkin juga ya Bu. Kemudian kira-kira solusi apa yang Ibu pikirkan untuk masalah ini? Ya, karena pengawas sepertinya sudah melaporkan juga saya ke kepala sekolah, dan cepat atau lambat pasti kepala sekolah itu memanggil saya. Jadi saya harus siapkan jawaban yang sesuai dengan kondisi dan alasan saya tadi Bu. Benar sekali Bu. Sepertinya kepala sekolah juga harus tahu alasan Ibu dalam hal ini, biar kepala sekolah tidak hanya mendengar satu pihak atau menelaah laporan dari satu pihak saja. Maksud saya juga seperti itu Bu. Apakah Ibu punya gambaran solusi lain sekiranya alasan itu nanti tidak diterima oleh kepala sekolah? Bagaimana ya Bu? Apa saya harus meminta maaf pada pengawas dan membuat perlengkapan mengajar sesuai yang beliau inginkan? Nah itu maksud saya Bu. Ibu harus siapkan solusi alternatif sekiranya alasan pertama tidak diterima dan bisa jadi malah memperuncing masalah ya. Ya Bu, tapi saya tetap akan pada rencana pertama dulu. Sekiranya itu tidak berhasil dan tidak menyelesaikan masalah yang ada di antara saya dan pengawas atau ibu kepala sekolah, maka saya akan pakai cara yang kedua. Begitu saja ya Bu. Tepat sekali Bu. Sebab menurut saya ini memang harus diselesaikan sehingga Ibu bisa kembali merasa nyaman dalam bekerja. Iya Bu, saya juga tidak ingin masalah ini berlarut-larut dan membuat saya terbebani oleh masalah ini Bu. Nah sekarang kita susun komitmen nih. Kira-kira kapan Ibu akan menindaklanjuti masalah ini?
apa saya tunggu untuk dipanggil oleh kepala sekolah, Bu? Kalau menurut saya tidak usah, Bu, menunggu dipanggil oleh kepala sekolah supaya ketidaknyamanannya ibu tidak berlarut-larut. Ya, iya sih, berarti sebaiknya saya menghadap ke kepala sekolah saja, Bu, ya. Tidak usah menunggu untuk dipanggil. Mungkin sebaiknya begitu, Bu. Berarti saya akan menghadap kepala sekolah menceritakan kronologis persoalan yang ada antara saya dengan Bapak pengawas. Saya juga akan bercerita alasan saya tidak memakai buku teks, Bu. Nanti kalau Ibu kepala sekolah juga tidak menerima alasan saya dan menilai yang saya lakukan memang salah, ya artinya saya harus meminta maaf dan merubah gaya mengajar saya. Dan karena beliau kepala sekolah juga menganggap, kalau kepala sekolah itu menganggap ini sebagai satu kesalahan, mungkin saya memang salah, jadi saya harus. Sudah melakukan coaching tadi ya? Iya, sudah, Pak. Terus bagaimana perasaan Ibu tadi sudah melakukan proses coaching? Jadi dari proses coaching yang saya lakukan terhadap Ibu Halimah, tadi rasanya merasa sangat senang, Bu, ya, Pak ya, karena di mana melalui proses coaching dengan Ibu Halimah yang saya lakukan, saya melihat Ibu Halimah bisa menemukan sendiri pemecahan masalah yang sedang dialaminya. Saya melihat Ibu Halimah berperan aktif, ya Pak ya, dengan memancing, bagaimana caranya agar Ibu Halimah bisa mengumumkan pendapatnya serta memberikan ide-ide dalam penyelesaian masalahnya. Yang ingin saya tanyakan di sini pada saat melakukan coaching tadi. Terus apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya Ibu inginkan tadi sebelumnya di awal? Bahwasanya saya sudah ungkapkan bahwa pada tahapan proses coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana indikatornya adalah bagaimana saya bisa memancing Ibu Halimah untuk mengembangkan potensinya agar dia dapat menemukan sendiri masalah yang sedang dihadapinya, kemudian bagaimana cara solusinya. Nah, yang dapat digunakan untuk menemukan masalah tersebut menurut Ibu berdasarkan asumsi-asumsi yang diberikan tadi oleh Ibu Halimah, apakah ada ide-ide sebenarnya yang bisa lebih dikembangkan lagi dari Ibu Halimah dalam pemberian potensi? Saya kira ya Pak ya masih banyak ide-ide yang bisa dimunculkan. Kemudian tadi itu saya juga masih bisa sebenarnya mengungkapkan beberapa pertanyaan dalam penggalian lanjutannya, cuman karena waktunya Bu Halimah yang tidak bisa berlama-lama, jadi saya menghargai waktu dari Ibu Halimah. Misalnya saya tadi itu bisa mengungkapkan pertanyaan ke Ibu Halimah tentang hal-hal atau bentuk-bentuk usaha yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Betul sekali, sependapat saya dengan Ibu. Saya di sini sampaikan berdasarkan hasil pengamatan saya tadi pada saat Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Halimah, secara garis besar praktikum Ibu lakukan tadi sudah termasuk sangat bagus ya Bu ya, yang dimana Ibu Halimah bisa dihadapinya serta mencari jalan keluar agar dia dapat menyelesaikan masalah tersebut. Di sini yang mau saya tanyakan untuk tidak lanjut Ibu ini, kira-kira apa kompetensi yang Ibu dari kompetensi melakukan praktikum di oleh kuat ini, apalagi yang ingin Ibu kembangkan untuk ke depan? Menurut saya Pak ya, kan sebenarnya
ketiga kompetensi itu kan itu memang harus dimiliki oleh seorang coach. Jadi memang harus diasah terus menerus untuk optimalisasi dari tujuan dari coaching. Menurut saya kan sebenarnya ketiga kompetensi itu memang harus dimiliki oleh coach. Jadi memang harus saya doakan Ibu mudah-mudahan coaching berikutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.